Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penggunaan sosial media TikTok sebagai sarana jual beli di era digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Grito Fauzan dengan NIM L100240194 dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Kalista Sindika dengan NIM L100240193. Yang kedua ada Galuh Vistila dengan NIM L100240196. Yang ketiga ada Rasya Ayu R dengan NIM L100240205. Yang keempat ada Muklis Dimas Aryadi dengan NIM L100240202. Yang kelima ada Mirza Miftahul Ula dengan NIM L10024021218. Baik, kita masuk ke materinya. Ya, jadi definisi TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan musik, filter, dan lainnya. Dan sekarang TikTok juga bisa digunakan sebagai transaksi pembelanjaan. Oke, lanjut ke tujuan. Tujuan dari TikTok adalah menangkap dan menghadirkan kreativitas, pengetahuan, dan momen dunia yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dapat digunakan sebagai media hiburan. Dan seiring kemajuan era digital ini, TikTok pun berkembang dan dapat juga digunakan sebagai media perdagangan atau jual beli. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari TikTok Shop atau TikTok. Yang pertama, mengetahui berbagai informasi. Yang kedua, memperluas komunitas atau persahabatan. Yang ketiga, memiliki engagement yang besar. Yang keempat, meningkatkan identitas sebagai diri sendiri atau perusahaan. Yang kelima, pemanfaatan konten bagi pengguna. Yang keenam atau yang terakhir, menjadi sarana jual beli. Selanjutnya ada perbedaan antara penjualan menggunakan TikTok dan penjualan tanpa menggunakan TikTok. Yang pertama ada penjualan menggunakan TikTok. Akses ke pengguna TikTok Shop memberikan akses langsung ke jutaan pengguna aktif yang siap membeli produk. Dan yang tidak menggunakan TikTok, akses ke pengguna penjualan biasa memberikan akses langsung tetapi lingkungan tidak seluas TikTok. Yang kedua, jutaan pengguna aktif yang siap membeli produk. Dan tanpa menggunakan TikTok, pengalaman belanja jual beli dilakukan secara langsung. Kelebihannya dapat melihat barang secara langsung. Dan yang menggunakan TikTok tidak bisa melihat barang secara langsung. Yang ketiga, cara interaksi. TikTok Live Shopping memungkinkan brand dan pelanggan untuk berinteraksi secara real time. Dan cara berinteraksi tanpa menggunakan TikTok, dengan penjualan langsung kita dapat berinteraksi dengan pelanggan. Oke, yang terakhir, program afiliasi. Penjual dapat terhubung dengan kreator konten untuk mempromosikan produk mereka ke khalayak yang lebih luas. Dan yang tidak menggunakan TikTok, program afiliasinya, penjual dapat memperluas penjualannya ke daerah sekitarnya tetapi tidak seluas TikTok. Kesimpulannya, TikTok dapat membantu para penjual UMKM yang kurang laris dagangannya jika dijual secara langsung karena TikTok memiliki jangkauan yang luas. Dan harapannya dengan TikTok diharapkan UMKM dapat berkembang, memperluas penjualannya, dan mampu bersaing di era digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 7
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.